Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Teman-teman semua, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi sesuai roadmap perkuliahan kita pada bagian bab toharoh ya. Apa itu toharoh teman-teman semuanya? Toharoh itu secara bahasa atau secara etimologis berarti suci atau bersih ya. Jadi toharoh itu artinya suci, bisa juga berarti bersih. Kemudian secara terminologi, toharoh itu bersih atau suci dari kotoran dalam kurung najis seperti kencing, tinja dan sebagainya. Oke ya, jadi dari sini bisa dipahami ya bahwa toharoh itu pada intinya suci atau bersih dari segala bentuk kotoran maupun najis. Kemudian dalilnya apa? Terdapat dalam Al-Quran, misalnya Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya sungguh Allah menyukai orang yang bertaubat dan Allah menyukai orang yang mensucikan diri. Al-Baqarah ayat 222. Ada juga sebuah hadis, at-tahuru syatrul iman. Artinya kesucian merupakan sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Ya, hadis ini secara teks itu hadis doif, tapi secara makna ini adalah hadis sahih ya. Jadi intinya hadis ini bisa ya dijadikan sebagai motivasi kita sebagai umat Islam untuk selalu menjaga kesucian maupun kebersihan diri. Itu ya. Jadi teman-teman, bahwa agama Islam itu adalah agama yang selalu menekankan kepada umatnya untuk selalu menjaga toharoh atau kesucian diri. Karena apa? Karena di antara syarat ibadah yang utama itu adalah dalam keadaan suci. Orang mau sholat, mau baca Quran, mau haji, mau tawaf itu harus suci ya, harus toharoh terlebih dahulu. Oke, saya lanjutkan ke halaman berikutnya ya. Berkenaan dengan toharoh ya, itu teman-teman ya, ada beberapa metode memang orang itu bertoharoh. Yang pertama itu istinja ya. Istinja itu salah satu metode toharoh yang pertama ya. Apa itu istinja? Istinja adalah upaya membersihkan dan mensucikan diri dari najis yang keluar dari dua lubang, kubul dan dubur ya. Jadi dalam tubuh manusia, dalam diri manusia itu ada dua lubang namanya kubul dan dubur. Apa itu kubul? Kubul itu lubang tempat keluarnya air kencing, sedangkan dubur adalah lubang tempat keluarnya kotoran atau tinja. Nah, kalian tahu sendiri ya. Nah, kemudian saya sampaikan adab beristinja ya. Jadi istinja atau membuang kotoran, membuang air itu ada adabnya. Pertama, membaca doa ketika akan masuk tempat buang hajat. Kedua, menghindari dari pandangan orang, ya jangan dipamerkan ya. Kemudian ketiga, jauh dari tempat keramaian ya. Buang hajat kok di tempat keramaian, di tengah kerumunan, nah itu salah besar, tidak boleh. Yang keempat, tidak memperlihatkan aurat atau tidak bicara ya. Jadi ketika buang hajat dimanapun itu jangan diusahakan ngobrol, apalagi teleponan, nah jangan. Yang kelima, disunahkan duduk dan tidak menghadap maupun membelakangi kiblat ya, kecuali kalau berada di dalam ruangan, misalnya dalam kamar mandi, itu tidak apa-apa karena ada sekat pembatasnya. Tapi kalau di tempat terbuka, di alam terbuka, tidak boleh menghadap maupun membelakangi kiblat. Kemudian adab yang keenam adalah menggunakan tangan kiri ketika membersihkan. Itu ya teman-teman. Pertama adalah istinja. Nah, kemudian metode berikutnya teman-teman, berkaitan dengan toharoh ya, kita juga harus tahu ya, toharoh itu dilakukan karena sebab najis. Apa sih itu najis? Najis adalah kotoran yang dianggap menjijikkan dengan parameter Al-Quran dan As-Sunnah. Najis terbagi menjadi 3 tingkatan. Nah, jadi intinya najis itu kotoran yang membuat diri seseorang itu tidak suci ya, dengan parameter Al-Quran dan Sunnah. Jadi yang disebutkan sesuai dalam Quran dan Sunnah. Nah, tingkatan pertama dari najis itu adalah najis mughalazoh, najis berat ya. Jadi najis yang paling tinggi. Cara membersihkannya
adalah dengan diusap dengan tanah lalu dicuci dengan air sebanyak 7 kali. Contohnya air liur anjing. Jadi kalau pakaian kalian atau mungkin piring kalian atau benda lain lah ya terkena air liur anjing, nah ini konsekuensinya harus dicuci dengan metode seperti ini, karena ini kategorinya najis paling berat, mughalazoh. Kemudian yang kedua ada najis mutawasitoh, ini najis sedang atau levelnya medium. Jadi cara membersihkannya adalah dengan dicuci menggunakan air sebanyak 3 kali atau lebih sampai hilang warna, bau, dan bentuknya. Contoh, darah haid dan nifas, wadi, mazi, ya, kotoran hewan, air kencing, babi, bangkai, dan muntah. Jadi misalkan tangan kita kena darah gitu ya, kena darah. Nah, itu dibersihkan dengan air ya. Kalau sudah bersih ya sudah selesai berarti ya. Oke, kemudian yang ketiga ada najis mukhafafah, jadi najis yang paling ringan. Nah, cara membersihkannya cukup diperciki dengan air. Contoh adalah air kencing bayi laki-laki yang masih menyusu dengan ibunya dan belum diberi makan. Oke, next. Hadas. Apa itu hadas? Hadas adalah sebuah kondisi seseorang yang mengharuskannya untuk bersuci. Jadi hadas itu merupakan kondisi seseorang ya teman-teman ya. Jadi lawannya hadas itu suci. Nah, lawannya suci itu adalah hadas. Hadas itu kondisi. Jadi misalnya orang habis buang angin atau buang air kecil maupun buang air besar, nah itu otomatis dalam kondisi hadas, mengharuskan dia untuk bersuci. 3 metode bersucinya atau 3 cara. Ya, cara yang pertama adalah dengan mandi besar atau mandi janabat. Nah, itu dilakukan karena setelah berhubungan suami istri, mimpi basah, selesai haid maupun nifas, dan orang yang baru masuk Islam, itu semuanya wajib mandi besar atau mandi janabat. Ada metodenya ya. Kemudian wudu. Nah, wudu ini dilakukan ketika orang setelah buang air kecil atau buang air besar, buang angin, tertidur lelap, dan menyentuh kemaluan tanpa alas. Oke. Kemudian yang ketiga adalah tayamum. Ya, tayamum itu dilakukan karena sama seperti yang nomor 2, hanya saja dilakukannya itu saat keadaan darurat karena krisis air atau sakit. Ya, metode bertayamum merupakan bersuci menggunakan media debu. Nah, itu ya teman-teman ya berkaitan dengan toharoh. Semoga di video singkat ini bermanfaat dan bisa menjadi pemahaman buat kalian semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.